Oke guys, sekarang kita lagi lihat pembuatan jembatan di Desa Tabapadang R, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Berdasarkan informasi sebelumnya kita dapatkan bahwa jembatan ini dulunya pernah ada, namun pada beberapa tahun yang lalu jembatan ini rusak, amblas dikarenakan banjir bandang. Mengingat jembatan ini digunakan oleh masyarakat Desa Tabapadang R, lalu pemerintah Desa Tabapadang R berinisiatif untuk mengajukan permohonan pinjam pakai besi H sebanyak 4 batang dengan panjang kurang lebih 15 meter. Melalui berdasarkan permohonan tersebut, maka PU Provinsi Bengkulu mengabulkan permohonan pemerintah Desa Tabapadang R. Dan lalu besi yang dipinjam pakai tersebut digunakan untuk tulangan jembatan agar tetap bisa dilalui oleh pengguna jalan tersebut. Lalu pada tahun 2024 pemerintah Desa Tabapadang R mengalokasikan pembangunan perehapan jembatan ini dengan nilai anggaran sebesar 55.133 rupiah. Anehnya, dari nilai anggaran tersebut, jembatan ini hanya sedikit yang dibuat atau yang direhab, yaitu terlihat lantai jembatan yang berukuran kurang lebih 16 meter dengan lebar 1,7 meter, berlantai seng plat atau besi plat. Menurut konsultan perencana dan konsultan pengawas, ini besi platnya untuk lantai ini dengan ketebalan 3 mili. Namun ini sempat terdengar sempat dipertanyakan oleh Pak Bing selaku pendamping kecamatan, karena menurut Pak Bing tidak logis jika besi plat yang terpasang itu berukuran 3 mili. Nah, kemudian tidak hanya itu, berdasarkan informasi terhimpun juga bahwa Ketua BPD Desa Tabapadang R sempat marah dikarenakan kepala desa tidak pernah memberitahukan kepada pihak BPD bahwa jembatan ini dibuat pada tahun ini. Mendengar carut marut seperti itu, kami dari pihak media daerahpos.com mencoba mengonfirmasi kepada salah seorang
ASN yang bertugas di PU Provinsi atas nama Umar yang waktu itu berperan dan turut membantu pihak pemerintah desa dalam mengajukan permohonan pinjam pakai besi H yang berada di jembatan ini. Nah, menurut Umar bahwa memang benar besi H yang ada di sini itu berstatus pinjam pakai dan itu boleh digunakan oleh pemerintah desa, dan selagi menurut Pak Umar nih, selagi besi ini di sini yang dipakai itu hak desa. Itu menurut Pak Umar. Sementara berdasarkan ilmu literasi bahwa pinjam pakai itu sifatnya sementara. Dan juga besi H ini merupakan besi bekas jembatan dan sudah semestinya besi ini dilelang sehingga hasil lelangnya bisa dikembalikan kepada kas negara dan lalu diluburkan kembali menjadi APBN. Nah, jadi itu pemirsa kita pantau karena kita lihat di pembangunan jembatan ini terdengar banyak sekali isu miring dengan nilai yang cukup fantastis. Sebelumnya kita mendengar kabar bahwa ada salah seorang kepala desa di Kecamatan Air Bersih terkait menjual besi jembatan itu kemarin sempat viral dan dilaporkan kepada APH. Dan kali ini juga menimbul pertanyaan terkait pembangunan jembatan di Desa Tababadang Air, Kecamatan Hulu Pali, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini sepertinya ada pemaksaan, terkesan dipaksakan oleh kepala desa agar tetap bisa menjalankan misi yang terkesan KKN. Bagaimana tidak? Pertama, anggaran yang dianggarkan untuk pembangunan jembatan ini 55.133.000 rupiah. Hal ini bertindak sebagai konsultan perencana Pak Jalal dan konsultan pengawasnya Pak PI. Namun Pak PI dan Pak Jalal ini merupakan satu kesatuan. Dan kemudian tidak hanya itu, mestinya pengelolaan dana desa itu padat karya tunai, yang mana artinya mengedepankan sumber daya manusia yang ada di desa terlebih dahulu. Sedangkan pembuatan jembatan ini dibuat oleh konsultan perencana sekaligus konsultan pengawas. Sedangkan secara fakta bahwa di Desa Tababadang Air ini juga terdapat welder handal atau ahli pengelasan yang handal. Yang pertama itu Mandraget namanya, nama akrabnya. Yang kedua ada Eko. Mereka merupakan warga Desa Tababadang Air, masyarakat yang berdomisili di Tababadang Air. Namun entah mengapa, apa tujuan daripada kepala desa untuk memberikan pekerjaan ini kepada orang luar. Kemudian di papan merek pekerjaan tidak menginformasikan pihak mana yang mengerjakan ini. TPK tidak,
pihak ketiga juga tidak. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan media massa, karena di sini menimbulkan kejanggalan-kejanggalan. Sementara itu dulu yang dapat diinformasikan. Namun apabila nanti pihak kepala desa, TPK bisa kita konfirmasi, maka kita informasikan informasi selanjutnya. Terima kasih kepada sahabat daerahpos.com.